Sorika, welcome to Kadet Talk today. Oh my God, finally ya akhirnya Kadet Talk hadir lagi di sini dengan narasumber yang pastinya menginspirasi buat kalian semuanya nih. After kurang lebih 1,5 tahun ya kan nggak ada tamu. Iya dong Pak. Emang 1 tahun pandemi ya kan. Jadi emang harus protokol kesehatan. Dan emang kebetulan hari ini aku main ke Bogor dapat endorsement dari Bais Tama. Bintang tamu kita lah Bais Tama. 2.000 orang tepuk tangan di sini dengan hati nurani mereka. Gitu ya? Iya dong. Suatu kehormatan ada di Kadet Talk. Jangan peres Anda. Kadet Talk. Oke, baik. Kenapa Bais Tama? Jadi gini guys, nggak tahu kenapa sebenarnya Bais Tama ini adalah MC tua sebenarnya, ya kan? Tua banget. Tua banget, tapi nggak tua bangka ya kan? Oke, jadi Bais Tama ini mah udah kenal lama sebenarnya, tapi nggak kenal deket guys gitu. Nah, baru-baru beberapa tahun ini, jadi sering banget komunikasi sama dia dan dia ini adalah orang konten kreator kalau aku bilang. Dia tuh kreatif banget dan juga emang benar-benar suka menciptakan satu buah ide-ide. Aku nggak peres. Sedot nih. Ya kan, nah jadi makanya gini, ini shop aja sebenarnya singkat aja. Jadi mungkin kita lagi ada waktu ya Is ya. Dan sekarang kita ada di Bumi Katulampa Hotel. And Resort. Aku suka banget tempat ini. Di Kota Bogor. Banget parah, Bogor eksklusif ya kan. Oke, baik Bais Tama. Bais Tama ini kan bisa dibilangkan adalah seorang Ya, ada suara bisnis di samping ya, Bo? dia suka nggak connect ya. Enggak, di samping ada suara itu, Bo. Penonton bayar. Mereka berdoa ember. Oke, kenalin dulu dong, lo siapa sih Bais Tama itu? Bais Tama itu seorang anak bojong. Anak Sukabumi, kampung, dari Bogor, terus bojong, terus apa sih nasib apa namanya? Mencari nasib menjadi tukang apa sih? Tukang dagang di rumah ya, jualan combro, jualan gorengan, es keliling. Masa? Terus aku jualan ini pulpen-pulpenan gitu. Pokoknya semuanya ya, Bo, yang ngasilin duit ya kan. Oke. Jadi Bais, kita langsung aja ya, Say gitu. Jadi siapa sih yang kenal Bais ya kan, selebgram Bogor. Influencer juga, konten kreator, dan gue proud banget bisa kenal dia gitu. Jadi gini, gue sama Bais itu bisa dibilang tuh kita punya chemistry. Ya, kita punya chemistry dalam hal kita bikin kayak karya. Gak tau kenapa tiba-tiba konten liburan seru kali ya. Kenapa sih Anda kok bisa banget kita sama otaknya mau liburan gitu kan ya, gak tiba-tiba bikin ini, tiba-tiba amazed banget gitu. Dia juga kadang suka suka mengagumi karya-karya gue gitu kan. Ya, kan gimana ya? Soalnya gue kalau ngeliat ya kata itu buat clickbait gak? 1, 2, 3. Karena kan kalau gue lihat Kado Coy itu kan lo aktif banget ya, Bo. Amin. Gitu kan, produktif gitu. Terus sama lo selama pandemi kan lo apa aja lo kerjain. Lo bikin yang assassin itulah, apa sih tuh yang makeup gitu. Terus rambut diwarna-warnain kayak apa tuh ayam-ayaman SD. Sampai apapun lo lakukan. Itu Korea kan, konsepnya K-pop kan. Cuman jadinya apa? B-pop tau gak? Ngencong pop. Tapi proud loh, Bo. Itu banyak yang komen kan di Instagram lo. Alhamdulillah. Tapi gue bingung deh, gue bikin karya kayak gitu viral enggak, ya kan? Follower juga gitu-gitu aja gitu viral, kan. iya kita punya bakat, ya kan? Terus udah nih, melakukan apapun juga. Tapi gak viral ya? Kenapa sih? Tapi zaman sekarang kok kayak sensasi langsung boom gitu ya. Centang biru gitu, ya kan? Tapi ya udahlah, nasib mereka lah itu kan Kak ya. Iya gak sih? Oke. Siapa sih? Siapa sih? Jangan julid, ya kan? Gitu. Oke. Bais Tama, gue punya 10 pertanyaan. Ini sebenarnya netizen yang nanya ya, Say. Ini sebenarnya lebih dalam banget. So serius ya, Kak? Gue deg-degan loh, Bo. Takutnya tuh. Gampang sih. Kenapa lo lo kritis dong kalau nanya, Bo? Enggak sih, gue sampai emang gue ngajar gilingan gitu loh. Oke, gue mau pertanyaan pertama. Lo kenapa memutuskan jadi seorang MC? Kenapa gue memutuskan untuk jadi seorang MC? Nggak ada niatan dan bukan cita-cita gue sih tadi untuk menjadi MC gitu kan. Gue tuh pengen banget yang namanya jadi penyiar radio, Bo. Oke, penyiar radio ya. Penyiar radio announcer. Jadi saat dulu SMP tuh ditanyanya, nanti lu lulus sekolah SMA, gue belum kepikiran kuliah saat itu. Lulus SMA lu menjadi apa? Penyiar radio dong. Langsung ya, Say. Emang lu bisa bahasa Inggris? Emang lu kuliah gitu?
ih nggak apa-apa, kok bisa gitu. Karena emang dulu kan era-era kita itu kan emang happening banget ya punya radio ya, ya kan. Karena radio lagi booming banget karena era yang pada podcast gitu kan, Juk gitu apa segala lah gitu ya gitu. Oke, penyiar radio akhirnya jadilah penyiar radio gitu. Penyiar radio gue ikut audisi dulu. Oke, step by step ya. Step by step sampai dibilang cempreng lah suaranya, masih kemudaan, masih sekolah waktu gue. Ditendang dong mentalnya kan. Dari berapa ratus tuh gue ikutan tuh, gue cuma masuk beberapa gitu. Oke. Down dong. Ngegas ya kan daunnya ya. Down. Jadi pas SMA, ya Allah gue kok ikutan audisi kok nggak masuk ya, kenapa ya gitu. Masih kemudaan gitu. Kalau udah menggebu-gebu ya kak. Lulus sekolah, ya kan. Sebutin deh, lulus sekolah 2001 ya kan. Masih muda. Gue ikutan lagi yang namanya audisi. Oke, ikut lagi audisi. Berapa kali? Baru yang lolos tuh di radio akhirnya. Emang kalau perjuangan itu kalau tiada maksudnya tiada tara ya, tetap berjuang pas akan ada hasilnya kok kak. Kakak, bener. Gitu loh. Oke, akhirnya lo memulai karir sebagai radio announcer ya. Betul. Dan juga kabarnya lo merupakan salah satu penyiar favorit lah ya di kota Bogor ya. Ya, boleh congkak gak sih? Di vlog gue mah semuanya boleh, say. Apa aja boleh kok. Kalau dibilang mungkin iya. Suka julid deh mulutnya. Terus dulu kan di Bogra itu kan yang cecentilan, bebencongan itu kan jarang ya nih. Jarang terjadi di kota besar ya, say. Pada akhirnya gue dibentuk lah sama saat itu bos gue tuh namanya Bang Yudi Kasa. Yudi Kasa Masih ada. Sahabat gue. Yang sudah tiada. Oh, gue tahu. Kadino. Aku akhirnya bisa kenal dia loh. Dan dia emang orangnya proud banget ya. Maksudnya kayak humble, mau kenal sama orang gitu dan mau belajar gitu kan. Dan jujur aku juga sedih banget pas ada postingan dia dipanggil ya. Kadino semoga semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadino tuh baik banget. Oke. Akhirnya kamu ketemu almarhum Kadino gitu kan. Terus udah disitulah mulai ada progres ya. Betul, karena waktu saat itu lagi cari penyiar berkarakter centil. Oh, dapet lah ya, say. Dulu kan kalau dibilangnya yang bebencongan gitu. Enggak, tapi bahasanya kita lagi butuh penyiar nih yang centil. Dulu tuh emang nggak ada istilah kata bebencongan tuh nggak ada ya. Ada ya centil, maksudnya kayak fleksibel gitu ya kan, laki-laki yang tapi yang cheer up gitu ya kan, karena emang itu membawa feel ke siaran ya, gaya bikin orang semangat pagi-pagi ya tahu aja sih kayak gue ditaruh di program pagi-pagi dulu kan, karena apa ya, pasti pagi itu gue nggak butuh kayak baik pemirsa, nggak mungkin saya orang pada bangun tidur udah hai guys gitu kan ya, smile voice. Nah oke, penyiar akhirnya lu juga akhirnya berkembang menjadi MC gitu kan. Iya kan. Sekarang gue tanya deh, apa sih yang belum lo capai dari dunia MC ini sebenarnya? Yang belum aku capai ya, kayak aku masih merasa banyak belajar sampai mati, say. Gue juga kayak gitu kok, gue belajar sampai mati. Terus? Jadi kalau orang bilang, ih sekarang hebat ya, kamu keren segala macam gitu. Di MC udah kemana-mana. Tapi yang aku tuh gini, enggak, aku masih yang kemarin gitu. Masih banyak yang harus gue perbaiki gitu kan. Pokoknya intinya ya lo tetap belajar ya. Tapi lo punya goal dong. Goalnya apa? Goalnya adalah aku pengen punya rumah. Kan udah. Akhirnya aku punya rumah. Oh waktu itu ya. Situ kan aku pikirnya, bisa nggak sih aku dari penyiar radio dulu kan gaji aku cuma 300.000. Iya, 400.000, 200.000. Karena kan per jam ya dihitungnya ya gitu. Tapi awal tuh baik banget. Aku dikasih ke MC ya, dari mulai dibayar 50.000, 100.000, naik lagi kak, gitu. Terus lama-lama kayaknya aku bisa deh gitu. Pokoknya berjuang terus ya, karena emang lo tuh orang konsisten ya. Emang lo udah tahu dari kecil, lo tuh udah tahu kayak, oh gue tuh sukanya dunia yang kreatif, ngomong gitu kan. Terus sama gue tuh sama. Kita sama. Makanya gue bilang kan kita 11-12. Gue begini. Makanya kita dapat chemistry banget, say. Gitu. Nah, akhirnya ya alhamdulillah puji Tuhan ya, lo sekarang udah punya rumah gitu kan. Dan juga lo bisa kayak, you living together with your father ya. Sama papa ya. Karena gini loh, gue belum pernah ketemu papanya Mbak Is, cuman dia selalu cerita support systemnya dia itu mama sama papanya. Cuma mama kan udah almarhum ya, jadi papa, jadi emang gak tau kenapa ya Is, ini juga sebenarnya ini kayak inspirasi buat kita semua. Gue juga adalah kita sayang banget sama keluarga ya. Jadi gini, kadang-kadang kita tuh suka mikir gini loh Is, kayak gue bisa nggak ya sukses di dunia entertainment? Karena kan dunia itu kan keras banget ya. Tapi ternyata dengan segala macam apapun juga, kalau misalnya lo
attribute semua apapun buat keluarga akan ada jalannya kok gitu. Dan jujur Bais ini walaupun istilah kata dia bilang kado senior apa segala, buat gue itu ya mau tua mau muda inspirasi itu penting loh. Dia juga kadang gue suka nangis sama lo ya Is. Gue suka nangis sama dia, gue bilang Bais gue capek banget, Bais gue capek. Dia juga support gue gitu. Dia juga bilang Kak sumpah deh gue tuh kadang lo mau nyerah ya kan, kadang-kadang kan lo apalagi di pandemi gini kan gitu. Tapi syukurlah lo nggak perlu banyak orang buat mensupport lo ya kan, tapi ada beberapa aja yang yang selalu deket sama lo ya kan. Betul banget ya. Sama kan? Parah banget. Apalagi di kondisi sekarang ya Is ya. Gue bilang ini ya. Jadi emang teman dekat tuh mood booster banget Kak. Iya kadang teman hanya sekedar teman, tapi teman yang bisa menjadi saudara tuh lo bisa hitung dengan jari. Bisa kehitung. Iya kan. Nah makanya gue cuma bilang respect with your friends gitu. Maksudnya kayak lo nggak butuh teman yang sekedar dia support duit, tapi lebih ke moral, doa, semangat ya nggak sih? Ya, yang nyinyir tuh banyak. Pastilah, namanya kita hidup sosial ya. Banyak banget. Pertanyaan berikutnya nih dari netizen. Oke, saat terpuruk lo kapan sih Is? Saat terpuruk lo dalam hidup lo? Saat terpuruk gue adalah ketika nyokap nggak ada. Terus ketika gue di 2 tahun lalu sama baru kemarin Februari. Kenapa? Gue merasa gue udah lelah, capek, titik terjatuh terberat lo lah gitu. Gue seperti yang udah dong, gue tuh anak bungsu loh gitu. Gue pengen bebas dulu nih gitu. Gue pengen jalan-jalan, gue pengen lele-lele, gue pengen yang udah gue jangan nggak kerja dulu gitu. Nikmatin nyamannya versinya lo gitu kan. Terus udah deh aku nggak mau lagi di dunia entertain. Aku nggak mau lagi aku sempat curhat ke Mas Sopi. Ya Mas Sopi ya. Kamu juga sekali pernah cerita sama aku, pernah. Mas Sopi itu. Aku udah nggak mau lagi di entertain. Kenapa? Nggak apa-apa. Karena gue nggak mau ngasih tahu detailnya. Oke. Februari gue benar-benar ini Kak nyerah. Gue serahin sama di atas, ya sama Allah. Ya Allah, aku capek. Benar-benar down banget gitu ya. Kak, netizen. Yes. You know, awal Maret sebulan full, gue libur cuman sekali kalau nggak salah. Cobaan lagi sebenarnya. Itu ya, gue dikasih kerjaan banyak. Tapi itu juga cobaan juga, ya kan? Karena Februari merasa down gitu kan. Lo dikasih push kerjaan lagi. Down banget gue Februari. Lo kuat apa enggak gitu kan? Oke, terus? Maret itu gue sibuk-sibuknya sampai teman-teman gue gini. Bais, itu salah satu doa lo kemarin. Oh berarti Allah tuh ngedenger. Ada. Pasti ada. Mendengar keluh kesah kita dan doa. Banget. Dan makanya gue bilang gini kayak, thankful tuh penting banget ya Is, bersyukur tuh penting banget ya. Emang sih kadang manusia tuh capek banget kan, tapi akhirnya kadang-kadang lo kan sekarang bisa dibilang kan udah melewati nih fase lo capek kan. Ya sekarang kayak corona ini lo istirahat gitu, walaupun banyak pikiran ya Say. Kesel ya kan, cicilan harus mikir lagi, rumah gimana cicilan, tapi percaya deh pasti ada jalan ya kan. Rupanya tadi ya kan dari Alitama, Jus kirimin suara. Alitama nggak mau banget suara gue. BUK, bantu aku yang tidak berpayudara ini. Tapi gue, sumpah gue ini ya, Bais bikin konten ini berdua di Kado Talk. Serius loh. Iya, makanya. Yang lo ajak kan orang-orang hebat semua. Gak penting mau hebat apa enggak. Ada telepon ya? Bentar ya kita telepon dulu ya. Oke, wait ya. Oke guys, kita balik lagi setelah tadi Bais menyelesaikan kontrak-kontraknya dengan 20 klien ya. Telepati ya, wah. Amin. Oke, Bais nyambung tadi nih. Yes, lo kan bilang kayak enggak Kado Talk, lo serius Kak ngajak gue Kado Talk? Maksudnya kenapa sih lo kayak insecure banget ketika gue ajak duduk di sini gitu loh? Karena gue tipe orang yang ngulik dan melihat siapakah Kado Chow, siapakah bintang-bintang tamunya yang lain, bintang tamu yang lainnya, gitu loh. Dan memang background mereka emang kece-kece gitu. Aku juga kece kan. Tapi gue ngerasa gini Kak, gue tuh tipe orang yang, gue udah malu duluan ya, udah nggak pede duluan ya. Gitu. Gue malu gitu, gue masih segini gitu. Aduh apa sih gitu loh. Enggak sih kalau ini, karena buat gue ketika gue ngundang narasumber ya guys gitu, yang gue tuh nggak pernah milih-milih yang wah harus ini enggak, tapi ketika gue lihat nih orang kayaknya punya cerita dia bisa menginspirasi kalian semua ya. I hope like that ya. Dan ternyata emang ya gue menilai Bais itu emang menginspirasi gue banget. Karena apa ya, sekarang gini loh guys gitu, kita nggak pernah tahu
gimana sih daya kerja keras orang ya Bais ya. Ya masih sekarang gini. Ternyata Bais ini pernah ketemu gue waktu gue era-era MC di Roxy Mas. Tahun berapa coba? 2000-an ya. 2005. Anjir sumpah lama banget ya. 2005. Dan kita masih tetap kelihatan muda kan. Sampai sekarang. 2000. Iya 2005. 2000-an lah, 2005, 2006 ya. Dan di situ gue nggak notice sebenarnya, tapi dia tahu gue gitu kan. Karena kita cuma beda booth yang brandnya beda gitu kan. Dan emang kita waktu itu selang-seling gitu kan. Misalnya gue di produk S dulu, terus dia di produk apa dulu? Exhibition gitu. kita Exhibition gitu. Dan ternyata, karena gue gini setelah gue potong, karena gue ngerasa gue tuh dibuat dari Sukabumi ke Bogor, dan gue ke Jakarta gitu loh. Loncatannya tuh gitu ya. Gitu loh. Dan itu lo nggak instan ya. Prosesnya gila-gila mah tadi seperti di awal lo ngomong kan. Iya, jadi saat gue ngeliat gini, oh ini ibu kota tuh kayak gini gitu. Oh, talentanya begini-begini gitu kan. Style-nya begini-begini. Ya. Gitu kan. Wajar sih. Oke. Tapi thank you banget, Pak. Gue bilang gue bisa ngundang lo, ya kan. Sebenarnya kita udah 2 hari di Bumi Katulampa ini kan, resort. Emang ini tempat enak banget. Nyaman ya, Wak. Bener. Dan emang baru malam ini bisa gitu, karena gue pikir ya kita emang this is the moment gitu kan, karena tadi kan ramai banget. Oke, lanjut lagi ya Is ya. Yes. Jadi sekarang gak perlu insecure. Udah ada Bais di sini dan gue berharap apa yang kita ceritakan di sini bisa inspirasi buat kalian semuanya. Ya oke. Amin. Back again gitu. Jadi gini, lo udah ceritain tentang awal karir lo. Aha. Lo udah ceritain tentang kayak goal apa yang sudah tercapai rumah gitu kan. Lo kasih kebahagiaan sama keluarga sama bokap gitu kan, dan bokap masih sehat ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Panjang umur ya say. Amin. Terus ada sisi terburuk lo dan juga sekarang lo sempat juga insecure, sempat down dengan lo kayak tidak menjadi diri sendiri. Semua teman-teman lo pada tanya, hah Bais lo kenapa sih gitu Ya. kan, lo ngomongin kan. Oke. Sekarang gini deh, gue mau tanya deh, apa sih yang belum lo capai dalam karir lo Is gitu lo, yang bisa lo bagi sama teman-teman kind of talk di sini gitu lo. Yang belum gue capai. Aduh, kakak ada banyak banget kayak gini. Pasti lo pasti kita punya wishlist kan pasti. Yang emang benar-benar pengen banget. Manusia itu kan memang nggak ada puasnya ya. Pasti, gitu. pasti. Jadi gue tipe orang yang selalu ingin mencoba lagi, mau belajar. Iya benar. Gitu. Ada progres terus dalam hidup gitu ya. Lo mau misalkan, lo mau MC itu, bisa nggak belajar dulu? Oh oke, ya udah. Gue malu nih, gengsi. Kakak gue mau belajar malu dong, gue gengsi. Yang ada gue ngeliatin stalking Instagramnya. Sekarang ya sosial media ya gampang ya, YouTube. Gue ngeliatin YouTube-nya. Ya. Gue belajar dari itu, gue tulis. Ya, Gue sering kok postingan tuh di IG story belajar. Itu gue tuh belajar dari YouTube. Gue tulis. Seneng banget. Dan gue baca. Gitu. Iya benar. Karena gue gak kuliah kak. Ya lo mau belajar sekarang mah nggak usah di bangku kuliah, nggak usah bangku sekolah juga. Maksudnya di mana aja lo bisa belajar kan. Ya apalagi sekarang gitu. Baik lagi tadi ya, yang tanya sama Kak Kado, aku tuh malu ya kak. Dulu gini, lu pengen jadi apa? Punya radio, sama ada pengen punya program di TV sih sebenarnya. Gak apa-apa, Bo. Gue juga pengen kayak gitu loh. Gitu. Program TV yang kayak gimana sih yang lo pengen? Yang lucu, yang gue banget, yang ceria, yang bikin orang ketawa gitu. Pokoknya bikin yang komedian. Ya. Kalau gue emang model kayak begini yang gue mau. Jadi kayak talk show gitu kan. Karena gue suka ngulik apa sih pribadi orang, tapi in the good way ya, dalam hal yang positif gitu kan. Sebentar. Ya udah kakak, gantiin aku aja kemarin yang di acara kemarin. Ada lagi ya kan gitu loh. Tip. Oke, jangan disebut. Yang udah disebut di depan itu ya. Apa saya rezeki mana di mana aja. Akhirnya lo sekarang menjadi konten kreator ya, dan ternyata thanks God banget follower nambah dan lo nggak beli ya. Walaupun beda ada gini, Kak Bais, kamu kok naik followersnya beli ya? Kamu kan bisa lihat aku bikin konten segala macam gila-gilaan, kondek-kondekan, bebencian. Gini, Bais bilang nih, darling, nggak semua hal yang naiknya konten, naik follower itu adalah beli. Lihat kerja keras kami, ya. Gitu, oke. Pelan-pelan sih kak. Tapi kan istilah kata sekarang sosial media itu ngaruh banget ya dengan karir kita, image kita gitu kan. Terus, nah sekarang ini dari sosial media sendiri nih gitu. Dan you know what, Bais kemarin baru interview dengan TikTok. Amin. Seru banget. Jadi bakal nggak move juga ya, bakal kayak hadir di TikTok gitu kan. Itu salah satu gue halu juga loh kak. Serius. Gue tuh kan tipe orang mungkin kita sama. Iya. Kita tuh sering berhalusinasi banget, parah. Kalau gue ada di situ gimana ya? Gitu. Ya bener banget sumpah. Banget. Dan sekarang gue ada tawaran itu yang rezeki gitu.
nggak nyangka, nggak duga ya. Karena apa? Walaupun lo bilang kalau gue itu kan doa ya saya. Ya makanya nih kalau orang yang mau berproses tuh pasti jalannya ada aja. Betul. Dan lo pasti bakal langgeng ya nggak sih di karir lo gitu. Gue tanya lo mulai dari radio announcer sampai ke hari ini lo udah berapa tahun kira-kira perjalanan karir lo? 2005 aja. 2000 start ya. 2005 jadi Gue kan 15 tahun ya. Gue kan 99. Kita cuma beda Aku 2005. 15 ya, berarti kurang lebih 15 tahun ya gitu. Tapi ya akhirnya lo juga melihat kan pasang surutnya dunia hiburan, ada talenta baru ya kan, dan juga ada yang Regenerasi ya. regenerasi pasti ada. Gue selalu bilang sama semua teman-teman gue bahwa setiap lo buka mata akan ada 100 MC muncul, baik itu profesional maupun cetakan tiba-tiba dia terjadi atau enggak yang emang udah proses Instan. kayak kita juga instan gitu. Ada gitu loh. Nah, tips lo dong buat mereka-mereka mungkin yang pengen banget bisa posisi kayak lo gitu sekarang lah gitu, yang sekarang yang lo follower lo juga nambah, konten lo sehat semua, iya kan? Lo suka kayak bikin kayak tanya jawab, lo bisa memaintain konten lo juga bisa memaintain karir lo. Tipsnya apa sih gitu loh? Gue gak usah panjang lebar. Jadilah pribadi yang berproses. I love that. Seriusan? love that. Lo kalau berproses itu nikmat Banget, jangan gengsi. banget. Lo baru meletek nih ya, meletek. Kak, gue pengen jadi MC. Sok, mau jadi MC. Jangan pernah lo nanya berapa fee-nya. No, that's good. Benar banget. Lo kerja dulu. Setuju banget. Gitu Ya, kan? benar. Maaf ya, tangan nunjuk lo nih. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lo kerja dulu, orang lihat kerja lo, bagus, kepake lagi, lanjut. Gue tambahin juga sebenarnya gini, benar kata Bais bahwa gini, orang kalau tahu namanya proses itu dia menjalani mengimani ya. Ketika di atas pun, ketika dia jatuh pun, dia tidak akan namanya kalah. Benar. Nggak ada kata kalah buat dia. Dia akan, oh, gue pernah di posisi bawah lagi. Ya udah, gue tahu caranya, gue tahu selak beluknya. Betul. Ya udah, gue dengan lenggang kangkung mulai lagi bawa dibandingin sama orang tiba-tiba, wow gitu Langsung kan. naik, Nah, sensasi. tiba-tiba sensasinya selesai gitu kan, turun lagi. Aduh, gue siapa lagi ya? Sebenarnya yang di atas udah nggak peduli lo gitu kan. Sementara yang di bawah nggak kenal lo. Betul. Gitu kan. Jadi makanya gue bilang bener kata Bais, tipsnya satu itu sama sih, ya lo Yes. proses gitu. Lo Proses. menghargai proses, lo menjalani proses, dan kita banyak contoh ya. Kayak senior-senior kita lah yang udah keren namanya berpuluh-puluh tahun gitu kan. Dari era majalah mode masih ada. sampai Waduh, banyak kawanku. gadis. Gadis. Baca Ada gadis gadis. gak? Baca gadis gak? Baca gadis gak? Gak baca. Laki kok baca gadis. Pecinta majalah gue dulu. Enggak, kalau gue sekarang gini, informasi itu bisa dari mana aja. Bener. Ya kan, gitu kan. Mau majalah, apapun judul majalahnya selama itu bagus, ya udah bikin kita seneng ya kan, gitu loh. Catat ya guys, jadi bukan soal gender. Noted. Ya oke. Nah, akhirnya udah jadi sekarang itu proses lo juga kan. Bener. Gitu kan? Nah, sekarang ada lo punya platform sosial media gitu kan. Sosial media. Banyak keuntungan banget seperti kayak hari ini gitu. Jadi kayak Bas itu kayak ngundang kita juga di sini buat kayak ngasih exposure buat Bumi Katulampa ini ya kan. Istilah kata di pandemi kan kita juga bantu-bantu gitu kan gitu loh. Ya. Untuk kita sama-sama promo lah gitu ya gitu, dan maksudnya thank you banget ya. Nah, sekali lagi nih, Kan biar kita juga semua senang. benar-benar tips lain dong buat Apa nih? mereka-mereka yang emang pengen jadi entertainer gitu, ingin jadi MC, ingin jadi kayak content creator kayak lo gitu kan, punya Instagram yang good gitu kan, yang bagus gitu loh. Gimana tuh? Sebentar, ada suara orang ngerokok, ada tim kita di sini, bukan teman kita lagi ngerokok terus. Jadi seorang entertainer itu adalah Ah, dulu gue diajarin sama salah satu senior gue Yes. di radio. Apa Is katanya? Gue gak tahu. hmm. Gue selalu ingat kata-kata itu dari 10 tahun yang lalu, bahwa untuk menjadi seorang entertainer adalah lo harus punya skill, attitude, and knowledge. That's great. Tiga itu. basic banget. Iya. Skill, bener ya. Skill, Attitude, attitude, and knowledge. Lo punya tiga itu, pada akhirnya tampang semanapun lo, ya gimana pun lo juga, lo akan dipakai. Iya. Ya kan, kenapa? Itu kok dari diri sendiri sih. Betul. Gitu kan. Lagi. Sama cintai pekerjaan lo. Kalau lo nggak suka dengan dunia entertain, kalau lo tidak suka dengan dunia seni, jangan. Bener. Jangan memaksakan. Iya. Jangan pengen terlihat keren. Betul. Jangan. Jangan. Sadar diri aja. Jangan lo melihat karena entertain itu duitnya basah. No, nggak selamanya. Balik lagi ke perjuangan kalian-kalian semua dong, ya kan? Gimana lo bisa membuat diri lo menjadi produk yang oke, sampai lo bisa dapat duit basah. Iya. Dalam arti kata kerja keras ya, hasil kerja keras ya kan. Terus
Jangan baperan, terus juga kerja keras, ya kan. Bener banget. Terus lo harus percaya diri. Paling banget tuh. Paling banget. Percaya diri apa yang lo punya, kemampuan lo, tapi lo jangan tinggi hati ya. Benar. Nanti orang bisa ngeliat lo ilfeel. Benar. Lo gak akan kepake. Lo tetap rendah hati yang hai apa kabar? Di posisi mana? Belajar gue dari dia nih. Serius kak? Gue gak peres. Gue sering ngomong ke temen gue gini. Kado itu ya yang selalu gue inget. Apa kabar Bais? Baik. Lu selalu gini. Thank you. Baik ya. Benar. Ya thank you gitu. Makasih banget. Itu salah satu ilmu yang gue ambil juga dari lu kok. Attitude sih. Etikanya kita ketemu orang gitu loh. Bener banget Bais. Itu hangat loh kak. Iya kan, warm kan. Lo jadi kayak tidak merasa berat ketemu gue kan gitu kan. Apa kabar? Iya kan. Baik ya. Gitu. Karena emang gini loh. Aku cerita dikit gak Bais ya. Nggak apa-apa dong. Kita juga pernah. Kita sharing. Di awal karir kita pernah dicuekin sama orang. Gak dianggap. Gara-gara mungkin kita masih jelek buruk rupa. Kita gak punya modal yang namanya untuk mengenalin diri sendiri. Ya kan. Akhirnya kita kayak oh ini, oh itu, oh ini gitu ya kan. Mereka mana sebelah mata. Itu kalau buat gue tuh kayak dendam gue. Dalam arti kata bagus ya, dan gini, one day ketika gue di posisi baik gitu kan, di posisi oke gitu, gue tidak akan pernah namanya memandang orang sebelah mata. Mau itu dia masih anak baru, ya kan, masih belajar, bahkan sampai yang udah high class pun pukul rata semuanya lah, apa kabar? Kayak gitu. Jadi emang udah bawaan ya nggak sih gitu loh. Tapi memang harus seperti itu. Iya gitu kan. Jangan ya. Aduh bibirnya say. Gue banyak orang mungkin gini, Bais tuh mulutnya julid gitu kan, tapi gue tipe orang yang gak tegaan sebenarnya. Tahu kok. Di balik itu ya, ya kan. Tapi ada beberapa orang-orang yang merasa mereka sudah paling pintar dan wah, paling kelihatan top level. Gue MC, top level. Gue entertainer, gue singer, gue bisa semuanya. Ada. Mau menyapa pun enggak. Jangan ya, Les. No. Apa ya, karena gini, ya kayak sekarang aja, gue butuh Bais. Walaupun bilang tuh Kado itu adalah senior gue, dia pernah banyak yang bilang Kado itu good fight gitu kan. Tapi posisi sekarang gitu loh, ya dia ada di konten gue ini, ya gue butuh dia emang buat remind gue lagi tentang namanya kayak attitude lagi, bersikap warm sama orang, dan juga ngasih inspirasi buat semua teman-teman di sini kan. Jadi emang maksudnya kalau gue bilang gitu ya, dengan lo baik sama semua orang tuh bisa mendapatkan banyak hal yang baik daripada orang yang lo jumpain, termasuk Bais Tama. Walaupun gitu kita kan. tidak bilang kita tuh baik. Kita belajar menjadi baik. Selalu terus belajar menjadi baik. Ya benar dong, ya kan gitu. Akan ingat lo nanti lo orang-orang. Pasti. Makanya jadi sebelum kita tutup nih Bais ya, mungkin lo bisa kasih kayak tips juga buat yang baru-baru muncul di era 2021 ini, ya kan, pandemi ini. Apa sih yang mereka butuhkan ketika mereka mau ada di dunia seperti kita, dunia master of ceremony gitu kan, master entertainment gitu. Oke. Yang mereka butuhkan adalah niat ya. Niat ya, oke. Terus juga kemampuan diri, penting banget. Jangan memaksakan. Benar. Mengasah lagi terus ya. Ya. Cintai apa yang lo suka, bukan apa yang mereka inginkan. Akhirnya sih basic dulu ya. Basic dulu. Ketika lo tahu apa yang lo mau, lo tahu dengan konsep diri lo tahu dengan talenta lo mau dibawa kemana, ya ketika lo mau berproses lagi, ya kan, sabar, proses, kerja keras, ya lo akan mendapatkan kapan itu faktor luck itu, ya kan, gitu loh. Keren banget. Jangan langsung instan pokoknya. Jangan puas diri. Penting banget. Karena Bais baik ya sama semua orang ya. Bais ini satu kesamaan gua sama Bais. Jadi kayak tadi ya, kita kalau satu di mobil, ya itu ya, pasti kita banyak diemnya. Diemnya itu bukan karena kita bete, bukan karena kita tuh kesel, bukan karena kita hari kita jelek, enggak. Tapi karena kita lihat ke jendela, ya lihat pemandangan itu, banyak inspirasi. Otak kita tuh kerja kayak gini. Kita kayak gini aja kali ya. Benar. Besok gue pengen bikin kayak gini deh. Enggak, pada akhirnya kadang-kadang orang samping kita kayak tadi kemarin. Lo kenapa sih? Kayak tadi Auri kan gitu. Ini ada Auri di sini juga bilang gini kayak, kakak dulu kenapa sih bete? Enggak.
gue emang kalau di mobil itu menikmati gitu. Karena apa? Di menikmati itu di otak gue tuh gue bekerja gitu loh. Jadi orang kayak gue sama Bais itu emang kayak kita tuh kayak begitu gitu. Karena nggak tertulis, tapi di sini direkamnya. Dan nanti kita bikin pas udah sampai rumah, kita apapun itu, ya kan? Jadi gitu loh. Nah makanya jadi emang kita tuh kayak gitu loh. Nah oke guys, sebelum kita tutup lagi, jadi emang nggak banyak pertanyaan, tapi setidaknya pertanyaan tadi itu udah mewakili ya Bais seperti apa, banyak inspirasi banget yang bisa kita ambil, yang bisa kalian ambil. Tapi yang pastinya Bais, sebelum gue mau tutup ini, Kado Talk ini, thank you so much ya. Masih juga. Thank you so much. Jangan jerah-jerah ya, say. Enggak dong. Kan gue bakal undang lagi Mas Sofi, ya kan ada lagi di sini bakal ngobrol sama kita ya. Dan juga, kemarin kenapa sih kok pecah mantap tadi? Jangan Karena banyak orang bilang, mendingan lo jalan sendiri aja. Sometimes kita nggak bisa berpartner sama orang lain, kan sometimes kita lebih enak sendiri. Mendingan kita betul. Tapi bener, ini lo hal feelingnya. Yang penting lo punya tim yang solid. Itu aja sih kalau gue bilang. Kita kan nggak nyebutin brand, say. Radio Gibah ya. Gila bahas ini itu. Dia punya soalnya. Oke, guys, yang pastinya thank you so much sudah ngeliat vlog kita berdua. Ya, aku sama Bais Kado Talk. Makasih. Nah, gue juga mau kasih tips juga buat semua teman-teman di sini. Tadi Bais sudah ngasih tahu secara action ya. Kalau aku ngasih tahu secara gini. Pertama, lo selalu inget bahwa semuanya itu Tuhan yang ngatur. Yes. Pandemi ini pun Tuhan yang ngatur, karir lo Tuhan yang ngatur, rezeki lo Tuhan yang ngatur. Jangan sirik sama orang. Ketika lo lagi bosan kayak begini, kita dikasih otak, akal, budi, pikiran itu untuk digunakan untuk tidak membuat diri kita tuh jadi stres gitu loh. Jujur kerjaan kita ini adalah kerjaan yang paling kena banget pandemi gitu. Karena apa? Ya semua tempat ditutup, kerja kita ketemu banyak orang, ya kan menghibur orang. Bingung kita. In real ya, seorang real bukan secara virtual gitu kan sebenarnya. Tapi semua ditutup, tapi thanks God ada namanya talent virtual ya. Jadi rezeki kita terus ada terus. Nah, tapi itu juga semuanya juga butuh kesabaran, juga proses belajar. Makanya gue selalu bilang belajar tuh sampai mati. Ya kan? Karena ini setiap lo melangkah saat lo melangkah kemanapun, lo kan ketemu ilmu baru. Gue ketemu Bais, ilmu baru. Ketemu siapapun, gue ilmu baru gitu. Dan juga semoga malam ini karena kita bikin malam dari Bumi Katulampa Hotel and Resort. Thank you so much buat tempatnya. Makasih. Semoga kita bisa ketemu lagi di sini ya guys. Dan kita bisa Kado Talk lagi dengan narasumber yang luar biasa juga gitu kan. Yang pasti sukses buat Kado Talk loh. Sama-sama, thank you. Udah lama banget di pandemi nggak muncul. Akhirnya ada lagi perdana lagi, ada Bais Tama. Aku masih ada Tira Lundi, ada Mas Sofi juga nanti, anak-anak Bogor gitu. Pokoknya orang hebat deh sama Kak Oni ya kan, Kak Oni gitu juga ntar aku bakal hadirin di sini. Oke guys, thank you so much. Semoga menjadi berkat kita semua di sini. Apa yang kita omongin sendiri inspirasi ya Is ya. Amin. Dan juga Bais sehat-sehat terus. Kalau juga sehat terus. Saya sama keluarga itu paling fondasi paling penting. Ya kan, saya sama keluarga. Saya keluarga, rezeki mengalir. Yes, dan juga kesehatan. Sekali lagi apapun yang orang katakan, yang cuma tahu kamu adalah kamu dan Tuhan dan keluargamu. Oke, kalau gitu Kado Talk pamit. Kapunkan. Si udah main jabla, jadi bye-bye. Lagu itu seragu ya? Iya gak apa-apa. Oh iya udah bungkus ya? Si udah pergi ke Cimone, udah. Dadah. Thank you. Oh, thank you. Oh gitu ya? Gitu. Ini mau di-offin nih? Oke ya. Udah